Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat GKI dimanapun berada, senang sekali pada hari ini saya Pendeta Jeffrey Sunartanto yang saat ini melayani di GKI Sumbawa 2, Tegalalur, Jakarta Barat, dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana pagi hari ini kami boleh merasakan kasih melalui hari yang baru. Kami boleh merasakan setiap kesempatan demi kesempatan bersama Tuhan. Pun dengan kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang membimbing kami. Kiranya firman ini juga boleh membimbing kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini akan saya ambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi orang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan sebagian dari mereka. Semuanya ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah bunglon, menempatkan diri tanpa kehilangan jati diri. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang tidak tahu hewan yang bernama bunglon? Mungkin memang ada yang belum pernah melihatnya, karena di zaman-zaman sekarang ini agak-agak jarang menemukan bunglon ini. Tetapi kita mengenal atau pernah belajar atau pernah membaca bahwa bunglon itu adalah hewan yang bisa berkamuflase dengan mengubah warna kulitnya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan berubah warna. Nah, bunglon ini punya kelebihan seperti itu untuk melindungi dari musuh-musuhnya, agar dia juga selamat. Ataupun dia juga dalam rangka mengeluarkan segala emosinya, bahkan untuk menarik pasangannya. Kalau kita lihat hari ini, Rasul Paulus sepertinya juga bukan menjadi seekor bunglon, tetapi mempunyai sebuah perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa dia ingin memosisikan diri dengan beradaptasi. Seperti dia memosisikan diri sebagai orang Yahudi di depan orang Yahudi, sebagai orang non-Yahudi di depan orang non-Yahudi, di depan orang yang memahami hukum Taurat atau melakukan hukum Taurat. Dia juga memosisikan seperti itu. Atau memosisikan diri sebagai orang yang lemah di depan orang yang lemah. Paulus melakukan itu punya tujuan. Tujuannya yaitu dia ingin mengabarkan tentang Kristus. Dia ingin menyampaikan Kristus melalui kehidupannya. Itulah yang seharusnya dihidupi oleh kita, yang juga diajak untuk terus mewartakan kasih Kristus, terlibat di dalam pemberitaan Injil atau mendapat bagian di dalam Injil itu seperti di ayat 23. Tapi kenyataannya atau yang sering ditemui adalah banyak orang yang menyesuaikan diri atau berubah diri bukan untuk tujuan itu, tetapi hanya untuk agar dirinya aman atau safety saja. Namun akhirnya dia terbawa kepada arus itu. Ya memang betul-betul seperti bunglon yang hanya mencari keamanan. Masalahnya manusia mencari keamanannya adalah untuk mengejar status,
agar dia bisa diterima, untuk agar dia tidak ketinggalan tren atau istilah anak-anak muda sekarang FOMO, fear of missing out, tidak kehilangan tren, atau demi gengsi, atau demi memenuhi ketakutan-ketakutan tertentu akan penolakan. Akhirnya ketika terjebak pada gaya hidup itu, dia justru kehilangan jati dirinya dan hidup di dalam kepalsuan. Sebuah hal yang sangat berbeda dengan Paulus, karena Paulus itu tidak kehilangan iman sekalipun dia menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan tadi. Karena Paulus sendiri menyadari seperti di ayat 9 tadi, sekalipun dia bebas, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Dengan kata lain, Paulus itu tahu bahwa dia adalah orang yang merdeka di dalam Kristus, tapi dia tidak butuh validasi dari orang-orang itu. Justru dia mau merendahkan diri untuk mengenalkan Kristus. Tujuannya adalah untuk memberi, bukan untuk meminta. Ada di ayat 22. Supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang. Jadi Paulus beradaptasi untuk berdampak, bukan untuk diterima atau menyelamatkan diri. Ya kalau kita lihat tadi betul di zaman sekarang, banyak orang yang tidak tahan tekanan akhirnya ikut dalam tekanan itu. Misalnya ketika kita bergaul dengan segmen sosial tertentu, banyak orang yang akhirnya ikut-ikutan dalam segmen itu sekalipun dia mungkin nggak merasa nyaman. Ikut-ikutan agar dia bisa diterima, diajak ke kafe ikut, padahal dompet lagi tipis. Diajak untuk memberi gadget baru seperti teman-teman yang lain yang dimiliki teman-teman yang lain, dia pun ikut membeli padahal kebutuhan keluarga juga banyak. Atau banyak orang yang hanya memenuhi agar diterima dan berusaha menjadi orang lain dengan kepalsuan-kepalsuan yang dimiliki. Akhirnya terjebak pada gaya hidup saja. Ada yang terjebak pada gaya hidup yang akhirnya terlilit pinjol misalnya. Ada yang terlilit sama keadaan diri yang semakin susah karena dia hanya ingin menjualkan di luar. Tetapi hari ini kita boleh diingatkan, kita diajak untuk menjadi bunglon yang bisa menyesuaikan diri, punya jati diri, dapat beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Jadi ketika kita mau tidak kehilangan jati diri, jadilah seperti Paulus. Yang pertama, kenali warna aslimu di dalam Tuhan. Jadi sebelum masuk ke dalam pergaulan, sebelum beradaptasi dengan sebuah lingkungan, pastikan kita semua punya nilai diri yang kuat, yang selalu menyadari bahwa inilah diri saya yang berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah memperlengkapi saya dengan apa yang saya miliki. Yang kedua, bedakan antara menyesuaikan diri dengan memaksakan. Menyesuaikan diri adalah ketika bisa ramah, nyambung, masuk ke dalam sesuatu sampai menghargai orang lain. Tetapi memaksakan diri adalah ketika kita harus mengorbankan dompet kita, mungkin mengorbankan keluarga kita, mungkin mengorbankan waktu kita, bahkan dan yang lebih parah adalah ketika kita memaksakan dan mengorbankan integritas yang kita miliki hanya demi terlihat sama dengan orang lain. Jadi bedakan antara menyesuaikan dengan memaksakan. Dan yang ketiga, miliki tujuan seperti Paulus. Tujuannya adalah menjadi berkat, terlibat dalam pemberitaan Injil. Jadi ketika kita mau memasuki sebuah lingkungan yang baru, jangan pernah bertanya, apa yang bisa saya dapatkan dari mereka agar saya terlihat keren, terlihat baik, agar saya diterima. Tetapi tanyakan pada diri, bagaimana kehadiran saya bisa membawa dampak positif dan membagikan kasih Kristus di tempat itu. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan melalui Rasul Paulus ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang fleksibel dan adaptif. Menjadi pribadi yang bisa beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Jadi marilah kita
menempatkan diri agar bisa diterima di berbagai kalangan demi kebaikan, demi kasih Kristus dinyatakan. Namun jangan biarkan tuntutan dunia dan rasa gengsi itu atau nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Kristus itu yang mendikte hidup kita, yang menyampuri kehidupan kita, sehingga memaksakan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Kalau bunglon mampu mengubah warnanya untuk bertahan hidup, bukan untuk membunuh dirinya, kita pun juga bisa fleksibel untuk beradaptasi dengan lingkungan, dengan sesama, tetapi tetap kokoh, tidak membunuh atau menghilangkan jati diri kita. Karena kita tahu jati diri yang sebenarnya ada di hadapan Tuhan. Dan kita diajak untuk melakukan itu karena kita mau mendapat bagian di dalam Injil itu. Siapkah kita beradaptasi dengan baik tanpa kehilangan jati diri? Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh diingatkan bahwa panggilan kami melayani, panggilan kami menjadi saksi harus dilengkapi dengan jati diri yang mantap, harus dimaknai dengan penerimaan diri yang mantap sehingga kami tidak terseret kepada arus, tetapi kami tetap bertahan pada tujuan itu. Tujuan untuk memuliakan Tuhan, tujuan untuk membagikan kasih Kristus. Sertailah dan bimbinglah kami dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan pimpinlah kami dimanapun kami menjalani kehidupan kami hari ini dan selanjutnya, agar kami boleh beradaptasi dengan baik, dengan tetap berpegang pada integritas diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan gembala pada hari ini. Tuhan beserta kita sekalian.